Dijelaskan bahwa Brigadir J sering curhat mengenai ancaman itu kepada sang ibu melalui telepon ataupun WhatsApp. Tentang Penembakan istri TNI di Semarang. Yang jadi salah satu memasuki babak baru iya, ya babak guys baru. ya. Hai, jumpa lagi di reactionjapanan.com. Bareng aku Tika Biantoro. Dan gua Yudi, Bonge, mirip gak sih sama Bonge? DJ, Slebeu gitu. Aku yang JJ, Slebeu. Ada cerita di balik berita. Seperti biasa, reactionjapanan.com akan membawakan 5 berita terpopuler minggu ini dalam 1 pekan terakhir. Dan berita-berita Brigadir J itu salah satunya ya. Iya, sampai tetap memasuki peringkat pertama di cpnn.com dengan pembaca terbanyak. Dan ada juga tentang Sule. Dan ada juga tentang rahasia. Ini dia berita selengkapnya. Ya, kita mulai dari berita terpopuler kelima minggu ini, yaitu berita tentang Sule yang katanya kesal dengan Iis Dahlia. Jadi berita ini tuh berawal saat pedangdut Iis Dahlia kena semprot komedian Sule karena menyinggung urusan pribadi. Waduh. Kan emang diketahui si Sule emang lagi panas kan sama istrinya Natalie Hausker yang tengah dalam proses perceraian. Dan ini diketahui dari video yang diunggah dalam kanal Trans TV Official di YouTube belum lama ini. Dalam video itu, Iis Dahlia mengomentari ponsel Sule yang terus berbunyi padahal sedang syuting. Emang mengganggu sih kalau kita lagi syuting kayak gini. Emang nggak di challenge? Mungkin aja enggak ya. Oh. Kalaupun di challenge mungkin bergetar gitu kan cukup mengganggu. Nah, terus Sule beralasan bahwa panggilan telepon itu dari produser namun tidak dipercaya oleh Iis Dahlia. Iis Dahlia menduga telepon itu dari seorang wanita yang sedang ditunggu oleh Sule. Terus Iis Dahlia bilang gini, ini pasti cewek nih kalau modelnya lagi kerja. Itu jeletuk gitu? Iya, ini kutipannya Iis Dahlia nih. Ini pasti cewek nih kalau modelnya lagi kerja, ada telepon diangkat biasanya itu. Jadi ya namanya overthinkingnya cewek ya. Ya mungkin candaan kali Suka ya. gitu emang selebel. Dan selanjutnya Sule menanggapi bahwa telepon itu bukanlah dari wanita. Dia lantas beralasan dia lupa menyimpan ponselnya. Maaf ya, biasanya aku kalau lagi kerja HP itu selalu disimpan. Terus kemudian Sule beralasan kalau saat itu handphonenya sedang lupa ditaruh di mana. Aku banget itu mah, berangkat kerja aja nggak bawa HP, sering kok. Terus Iis Dahlia tuh tetap nggak percaya. Gue yakin ada cewek yang mau menelpon atau dijanjikan sama dia, makanya handphonenya on. Nah, ini membuat Sule emosi dan melontarkan kalimat pedas. Bilangnya gini, terus urusan Anda apa? Handphone gue? Jedar. Langsung kena. Ya iya, karena epic comeback. Epic comeback. Apa sih namanya kalau di Iya, epic comeback gitu kan. Terus ada yang bilang, netizen bilangnya gimana? Oh. Lupa aku. Saking serunya ceritanya. Emang harus dilatih nih kalau sama host baru mirip-mirip Bonge ya. Siapa? Warga Bonge, Bojogede. Ini ada nih dari Meriana. Riana. Meriana. Oh, Meriana. Dia bilangnya gini, ya jelas dong kesel. Coba kalau dia di posisi itu deh, pasti kesel lah gitu. Ya, iya sih, karena lo misalkan lo di kayak ibarat kata lo. Apalagi kan lagi ini ya, lagi panas-panas. Panas maksudnya mengarahnya ke negatif karena posisinya dia lagi proses cerai atau kemudian Iis Dahlia menduga dia sedang ditelepon oleh cewek. Berarti lo udah ada cewek dong di belakang kan? Nah, belum. Tanda kutip begitu gitu loh maksudnya Iis Dahlia tuh begitu. Oke, lanjut di berita terpopuler keempat. Lanjut di berita terpopuler keempat, Bonge. Ini datang dari Honorer. Judulnya gini, Honorer tidak usah mengotot jadi PNS, akal sehatnya dipakai. Bos. Waduh, single doang bos. Apa itu? Jadi ini beritanya pemerintah perlahan akan mengurangi jumlah PNS dan diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPPK. P3K ya, P3K. Jabatan pelayanan publik yang diisi PNS pun bakal digeser ke PPPK. Nah, rencana itu disambut positif oleh pentolan honorer K2 Andi Meliani Kahar.
Ketua Forum Honorer K2 dari Sulawesi Tenggara ini mendukung kebijakan pemerintah karena PNS dan PPPK sama-sama ASN. Perbedaannya hanya uang pensiun. Kata siapa nih? Sean, sapaan akrab si siapa tadi namanya Andi Meliani tersebut. Oh gitu. Nah, seharusnya honorer bersyukur ada formasi PPPK yang bisa mengakomodasi honorer usia 35 tahun ke atas. Karena berambisi menjadi PNS sah-sah saja, tetapi akal sehatnya harus tetap dipakai ya. Oke. Dan menurutnya yang harus diperjuangkan oleh forum honorer sekarang adalah passing grade atau passing grade-nya jangan terlalu tinggi. Nah, kemudian memperjuangkan syarat untuk melamar PPPK jangan dibuat sulit bagi para honorer. Oh, jadi sekarang tuh intinya memberikan pemahaman kalau yang namanya PNS sama PPPK itu sama. Cuma yang membedakan itu adalah jaminan pensiun. Kalau dulu kan PNS itu jaminan pensiunnya sampai dia tutup usia. Nah, kalau PPPK itu setelah pensiun dia kayak uang jaminan pensiun di perusahaan swasta gitu loh, langsung kasih uang banyak tahu. Jadi nggak perlu sedih. Gitu. Sama sih, cuma beda sistem doang. Gitu. Nah, ada komentar apa sih Kakak Bong? Ada nih banyak terkait dengan berita honorer tadi. Salah satu dari Hasan Al-Amrin yang bilangnya gini, jangan pernah mempermainkan nasib seseorang ketika punya kewenangan. Jangan mempersulit atau menghilangkan kesempatan dan harapan orang lain, atau Tuhan yang akan lebih dulu menghilangkan mulai dari dunia ini. Jangan tanya contohnya. Apa tuh? Contohnya biar dikomentarin sendiri deh. Kalau mau tahu komen. Lanjut, ada juga sih. Nah, ada komentar kedua dari Malaka. Menurutnya adalah kebijakan sangat adil. PPPK dan PNS memang setara dalam bekerja karena PNS nggak ada, PPPK nggak bisa bekerja. Begitu juga PPPK nggak ada, PNS juga nggak bisa bekerja kok. Jadi gotong royong gitu ya. Seperti sinkronis. Aku mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu. Kalau aku bisa mengerjakan ini, kamu nggak bisa mengerjakan itu. Kalau kamu nggak mengerjakan itu, aku juga nggak bisa mengerjakan ini. Gitu, paham nggak sih lo? Ya gitulah. Lanjut ke berita terpopuler ketiga. Berita ketiga itu datang dari yang baru yang lagi viral yaitu tentang penembakan istri TNI di Semarang. Yang salah satu memasuki babak baru babak baru. Ya. Jadi ini judulnya gini, inilah tampang Kopda M, oknum TNI yang diduga mendalangi penembakan istri sendiri. Dan dia sudah ditemukan tewas ya, di rumah orang tuanya. Karena diduga dia menenggak racun, mungkin saking belum sih, cuma apanya? Dugaannya itu memang bunuh diri, tapi kan kita tunggu aja. Diselidiki gitu. Gimana itu beritanya? Jadi ini gini beritanya. Waduh, dari mana ya, Ti? Jadi kemarin itu kan sempat diburu polisi. Ya, kemarin sempat diburu polisi. Setelah 5 tersangka yang eksekutor penembak itu. 4, salah satunya yang 4 itu menjadi 2 eksekutor dan 2-nya itu sebagai yang dampingin eksekutor. Terus satunya itu sebagai penyedia senjata tajam atau senjata api untuk mengeksekusi si istri Kopda M ini. Dan setelah mereka tertangkap kemudian mengaku bahwa dia adalah disuruh oleh suaminya sendiri, yaitu Kopda M. Iya, kemudian Kopda M ini menghilang setelah, jadi waktu proses penembakan itu kan sempat dibawa ke rumah sakit. Si istrinya, istrinya dibawa ke rumah sakit, sama Kopda M. Dia masih ada tuh, tapi besoknya dia udah hilang. Terus tadi beritanya itu dia ditemukan tewas di rumah orang tuanya, yaitu di daerah Demak. Karena mungkin saking frustrasinya tapi dia sempat ngomong ke orang tua. Kalau misalkan terungkap nih, dia terancam hukuman pembunuhan berencana. 340. Kenapa dia menyampaikan ke orang tuanya apa? Ya, dia bilang kalau dia tuh ngerasa menyesal atas apa yang telah dilakuin. Karena motifnya adalah pembunuhan. Motifnya itu kalau beritanya sih berdasarkan berita itu dari motif asmara pihak ketiga. Jadi pengen istrinya mati karena dia pengen sama wanita lain. Oke, lanjut. Ini ada komentarnya begini, cuman singkat. Cuman kayak sudah lelah gitu loh.
parah ini dari Hadi. Terus kemudian Parah. Juga ada Ilal akhirnya. Dan kata tapi kasihan ya para tersangka ini kan katanya tidak tega mengeksekusi, mengeksekusi itu karena melihat istrinya bilangnya saya nggak tega kalau harus menembak langsung di kepala istrinya. karena memang disuruhnya sama Kopda M itu waktu penembakan pertama kan targetnya itu kan harus meninggal, tapi kan enggak kan, akhirnya ditelepon lagi, disuruh Sengaja putar balik tidak ya, dikenakan, ditelepon, disuruh nembak kepalanya. Tapi pengakuan dari si eksekutor, dia bilangnya nggak tega karena dia kenal juga sama istri dan anaknya. Dan karena dia rela melakukan hal itu karena diiming-imingi imbalan senilai 120 juta. plus mobil Yaris. Wow. Luar biasa. Oke, Itu lanjut. bukan. Oke, lanjut di berita terpopuler ke 2. Lanjut di berita keberapa, Tik? 2. 2. Ya, tentang apa ini? Ini masih soal artis ya. Kalau kemarin Natalie Hosker dan Sule itu Sule, ke yes. pengadilan Wah, agama. sorry. Ini Ahmad Dhani dan Mulan Jamela ke pengadilan agama. Apa ini? Lu mikirnya apa? Kalau mau ke pengadilan agama ngapain? Cerai dong, cerai Iya ya, dong, ya pasti. kan? Enggak, ini enggak cerai. Oh. Doanya jangan jelek dong. Enggak. Jadi Ahmad Dhani dan Mulan Jamela ini ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada Kamis 21 Juli. Dia datang didampingi oleh kuasa hukumnya. Siapa namanya? Dodi Haryanto. Bukan untuk mengurus keperluan cerai ya, tapi mereka berdua itu tengah mengurus permohonan asal-usul 2 anak hasil pernikahan mereka. Loh, kenapa? Jadi yaitu pihak Ahmad Dhani bilang kedatangan kami untuk mengajukan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Awalnya mereka hanya melaksanakan pernikahan siri. Oh gitu. Jadi dia akan melegalkan pernikahan mereka, kemudian anaknya juga tercatat di negara itu kali ya. Oke. Nah, karena itu buah hati yang lahir dari perkawinan Ahmad Dhani dan Mulan Jamela belum tercatat secara hukum. 2 anak hasil perkawinan mereka hanya tercatat sebagai anak Mulan Jamela saja. Kini Ahmad Dhani dan Mulan Jamela mengajukan penetapan asal-usul anak. Nah, itu mungkin bertepatan dengan tahun ajaran baru ya, karena dibutuhkan kan, dokumen-dokumen anak. Jadi dia pada mengurus semua kelengkapan asal-usul seorang anak. Pelajaran juga sih kalau emang mau begitu tuh Harus tertib administrasi biar nggak susah. Oke, lanjut. Apa ada komen komentarnya? dari Akuno. Akuno. Yang the best lah menurut agama dan negara. Simple tapi majlep. Oke, lanjut kita di berita terpopuler pertama. Berita terpopuler pertama masih dengan berita yang kemarin-kemarin. Jadi ini adalah berita terpopuler sepanjang masa di jpnn.com. Bukan sepanjang masa ya, karena 3 minggu berturut-turut ini berita ini selalu menempati trending teratas di jpnn.com. Yeah. Apalagi kalau bukan soal kematian Brigadir J. Jadi ini ada gini tulisannya, judulnya. Begitu berat ancaman yang diterima Brigadir J sebelum kematiannya diceritakan kepada sang ibu. Pelik sih masalah kematian Brigadir J ini, karena kan masih gimana ini, sih masih berproses gitu. Iya, karena ini menyangkut ini sampai ke presiden juga hukum, nih ya. Jadi menyangkut institusi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. Iya. Dan ini semuanya masih diperiksa oleh pihak Komnas HAM ya kan. Iya, benar. Dan yang terbaru itu kan ini 20 video CCTV udah dirilis, udah ditonton oleh Komnas HAM yang saat ini sedang melakukan penyelidikan soal kronologi tewasnya dan ada Brigadir J. autopsi ulang ulang yang diajukan oleh keluarga juga sudah dilaksanakan. Tim forensik dan juga tim kedokteran yang mengautopsi jenazah Brigadir J itu juga sudah diwawancara oleh pihak Komnas HAM. Dan terbaru Komnas HAM ini bukan Komnas HAM ya, pokoknya ada pengakuan yang cukup mengejutkan. Ini ada curhatan Brigadir J yang kepada sang ibu. Yang diceritakan kepada ibunya. Tapi selain ibunya, dia ternyata Brigadir J ini juga cerita kepada ceweknya. Nah, intinya ibunya dan ceweknya ini memberikan keterangan kalau si Brigadir J ini dalam kondisi tertekan di hari kematian sebelum dia meninggal di hari itu.
Jadi dari dugaan-dugaan ini muncul dari seorang tokoh nasional yaitu Dahlan Iskan yang sempat menyinggung soal ancaman yang konon diterima oleh Brigadir J atau yang diterima Brigadir J sebelum kematiannya. Jadi ini dimuat dalam tulisan Dahlan Iskan berjudul 1058, kayaknya menunjukkan waktu ya? Benar. This Way edisi Senin. Oh, informasi yang diperoleh This Way dari pengacara keluarga Brigadir J, ancaman yang diterima polisi itu bertubi-tubi. Jadi pengacara juga menyebut ancaman itu diceritakan Joshua kepada sang ibu, Rosti Simanjuntak, melalui sambungan telepon. Nah, intinya begini, begitu berat ancaman yang diterima Brigadir J dalam telepon itu, yang sambil menangis. Kebayang dong kalau cowok nangis itu kan berarti sudah level of pain. Iya. Gimana sih? Mungkin udah kan mentok. yang diancam lu itu. gak pernah nangis kan? Tapi sekalinya nangis apa yang lu tangisin? Berat kan? Berat banget. Nah, kalau gue kan cengeng emang. Iya sih. Ya nggak sih buat para cowok. Terus pengacara juga punya catatan tentang ancaman yang diterima Brigadir J sejak Juni lalu. Oke. Ancaman itu terus datang sampai berhari-hari. Bahkan sampai sehari sebelum kematiannya. Itu dalam tulisan Dahlan Iskan. Dijelaskan bahwa Brigadir J sering curhat mengenai ancaman itu kepada sang ibu melalui telepon ataupun WhatsApp. Oke, dari sini cukup jelas dan cukup luas memberikan Anda ruang yang seluas-luasnya untuk berkomentar. Salah satunya dari Irwan. Dia bilangnya gini. Kasus mudah jadi dibikin sulit dan lama. Betul kata Susno Duaji. Kasus ini sederhana. Korban ada, pelaku ada, CCTV ada, saksi ada, terus apalagi? Dan banyak juga netizen yang membandingkan kasus ini dengan sama kasus yang meninggalnya kasus penembakan istri TNI Kopda A ya. Cuma butuh waktu 2 minggu untuk nggak sampai nggak sih? Perasaan belum lama, jadi 2 mingguan. Iya ya, 2 mingguan terus gitu udah bisa langsung ketangkap tersangkanya 5 apa 4 ya? 5 itu langsung ketangkap, kemudian Kopda M juga udah ditemukan tapi dalam kondisi tewas. Dan ini menjadi perhatian masyarakat karena kok kasus ini cepat ditangani, kasus ini enggak. Terus jadi ingat kata Kapolri Listio Sigit Prabowo tuh bilang kalau jangan mempertaruhkan institusi hanya untuk melindungi satu oknum polisi. Case closed. Oke, telah tadi 5 berita terpopuler di cpnn.com minggu ini. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Dan jangan lupa kita juga punya aplikasi cpnn.com khusus wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk bisa update berita Jawa Tengah, silahkan download aplikasinya di App Store dan Play Store. Khususnya pasti ada berita-berita menarik soal sepak bola. Siapa pendukungnya? Kalau Persis. Oke, saya Tika Biantara dan Bung CS. Sampai jumpa.